Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Kita bersyukur sekali karena Tuhan masih berikan kita kesempatan untuk bersama-sama berdoa bersama dengan keluarga kita masing-masing. Atau mungkin kita yang mengambil saat pribadi untuk berdoa kepada Tuhan. Kita akan mulai doa keluarga kita pada saat ini. Untuk itu mari sama-sama kita mengambil saat teduh. Amin. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Bapak Ibu Saudara, kita akan membaca Alkitab kita dari Galatia pasal yang ke-6 ayat 2 dan ayat 9 sampai 10. Galatia pasal 6 ayat 2 dan 9 sampai 10. Namun sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa dalam surga, Engkau yang bersama-sama dengan kami, terima kasih Tuhan untuk kasih setia dan berkat-Mu dan kesempatan yang Engkau berikan kepada kami sehingga kami bisa bersama-sama masih merenungkan dan membaca dari firman Tuhan. Buka hati dan pikiran kami Tuhan agar kami mengerti akan maksud Tuhan dalam kehidupan kami. Walau kami saat ini terbatas dengan pengertian kami masing-masing, tapi Tuhan kiranya Engkau menolong kami dengan Roh Kudus-Mu agar kami mampu paham dan dimampukan juga untuk melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami hari lepas hari. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Galatia pasal 6 ayat 2 dan 9 sampai 10. Demikian firman Tuhan. Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Ayat 9. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita semua yang membaca, merenungkan firman Tuhan, dan yang terutama melakukannya dalam kehidupan kita hari lepas hari. Haleluya. Bapak Ibu Saudara sekalian, Opa Oma, anak-anakku yang dikasihi oleh Tuhan. Judul renungan kita pada saat ini berjudul Hidup ini adalah kesempatan. Sama seperti lagu yang kita pujikan barusan. Tuhan sekalian, bulan Mei biasa diawali dengan peringatan Hari Buruh Internasional.
Hari ini juga sering kita sebut dengan istilah May Day. Pada hari tersebut, semua perkantoran, pabrik, atau pekerjaan-pekerjaan lainnya akan diliburkan. Hari tersebut juga sering diisi oleh aksi unjuk rasa, menyuarakan hak-hak buruh yang mungkin belum terpenuhi di tempat mereka bekerja. Saat ini, hari buruh sepi, tidak ada unjuk rasa. Tempat-tempat kerja diliburkan, bahkan telah merumahkan banyak sekali karyawannya. Keputusan yang berat, namun terpaksa ditempuh oleh karena keadaan yang saat ini belum menentu. Banyak pula usaha yang terpaksa tutup dan mengakibatkan banyak karyawan yang kehilangan pekerjaannya, kehilangan mata pencarian mereka setiap hari. Mungkin saja saudara dan keluarga Anda saat ini mengalami imbasnya secara langsung. Nah, Bapak Ibu Saudara, dalam bacaan kita pada saat ini, Rasul Paulus mengingatkan kepada jemaat di Galatia untuk saling menolong satu sama yang lain. Kalau kita lihat konteks jemaat pada saat itu pengikut Kristus adalah orang-orang minoritas. Banyak orang yang mengalami persekusi dan menderita karena iman percaya mereka kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Belum lagi ditambah dengan maraknya ajaran-ajaran palsu yang berseliweran tentang Rasul Paulus. Di dalam keadaan itu, Rasul Paulus mengingatkan kepada jemaat di Galatia untuk tetap saling menolong dan menopang satu sama yang lain, serta berbuat kebaikan selagi masih diberikan kesempatan untuk hidup. Saling menolong yang dimaksudkan oleh Rasul Paulus bukan dalam keadaan yang senang-senang saja, tetapi justru dalam keadaan yang susah. Ingat konteks jemaat pada saat itu, sebagai jemaat mula-mula, mereka tidak hidup dalam keadaan yang happy. Banyak orang yang harus menderita karena iman percaya mereka. Belum lagi ada juga orang-orang yang harus dipenjara. Di dalam keadaan yang susah tersebut, Rasul Paulus mengingatkan kepada jemaat untuk saling dan terus saling menolong dan menopang dan terus berbuat kebaikan satu dengan yang lain. Nah, di tengah kondisi yang susah saat ini, kita juga diingatkan untuk bisa saling menolong dan menopang satu sama yang lain sebagai satu kesatuan tubuh Kristus, sebagai satu bangsa dan satu negara, bahkan sebagai satu ciptaan Tuhan. Kita patut bersyukur tentunya kalau sepanjang pandemi ini banyak gereja tidak diam. Semua gereja bahu-membahu menopang satu sama yang lain melalui aksi-aksi pedulinya. Begitu pula dengan gereja kita GKI Delima. Kita bersyukur untuk setiap orang yang terbeban ambil bagian dalam aksi ini, sekalipun dalam keadaan yang juga tidak menentu. Sebagai umat Tuhan, kita juga dipanggil untuk terus-menerus ambil bagian dalam menopang setiap orang yang terdampak musibah atau pandemi ini dengan doa-doa syafaat kita. Sungguh ini adalah pergerakan yang luar biasa
Ini adalah pergerakan rohani yang luar biasa. Oke, cut ya bagian ini. Sebagai umat Tuhan, kita saat ini juga dipanggil untuk terus ambil bagian menopang setiap orang yang terdampak dengan doa-doa syafaat kita kepada Tuhan. Sungguh, ini adalah pergerakan rohani yang luar biasa. Sekalipun kita terbatas secara fisik, namun kita semua terhubung dalam doa dan penyembahan kita kepada Tuhan. Mari kita terus semangat dan tidak jemu-jemu melakukan peran kita, sekecil apapun itu, dengan tetap mengarahkan hati kita kepada Kristus yang adalah sumber kasih itu sendiri. Ingat selalu bahwa hidup kita ini adalah kesempatan yang Tuhan berikan. Dan untuk itu, jangan kita sia-siakan waktu yang Tuhan sudah berikan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari mengambil saat teduh. Umat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan sama-sama berdoa mendoakan syafaat-syafaat kita kepada Tuhan. Ada 4 pokok doa yang akan kita naikkan bersama dan diakhiri nanti dengan doa Bapa kami. Pokok doa yang pertama, mari kita sama-sama doakan setiap orang yang terdampak pandemi COVID-19, baik yang terkena PHK, tutup usaha atau penurunan pendapatan, agar diberikan kekuatan dan hikmat Tuhan. Yang kedua, kita juga akan berdoa buat mereka yang dirawat dan dalam penanganan medis akibat penyakit tersebut, ataupun yang mengalami penyakit-penyakit yang lain. Yang ketiga, kita akan berdoa buat dokter dan para medis yang berjuang membantu penyembuhan penyakit COVID-19 ataupun penyakit-penyakit lainnya. Dan yang keempat, sama-sama kita berdoa untuk pemerintah dan aparat terkait yang saat ini juga berjuang menjaga stabilitas nasional di seluruh aspek. Kita akan sama-sama berdoa. Jika dirasa kurang cukup, Anda bisa pause video ini di bagian mana saja untuk melanjutkan doamu secara pribadi. Untuk itu, mari kita berdoa.
Bapa, terima kasih untuk kasih setiamu, terima kasih untuk berkat-Mu, dan terima kasih Tuhan untuk doa-doa syafaat yang sudah kami naikkan kepadamu. Biarlah Engkau menjawab akan kerinduan dan doa syafaat kami. Kami percaya Tuhan bahwa walaupun saat ini kami tidak bertemu satu sama yang lain sebagai anggota tubuh Kristus, namun kami terhubung satu sama yang lain dalam doa-doa kami dan penyembahan kami kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami mau tutup doa ini dengan doa yang Engkau ajarkan kepada kami. Bapa kami dalam kerajaan surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, kita akan menutup ibadah keluarga kita pada saat ini dengan sama-sama kita pujikan lagu Hidup Ini Adalah Kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ini adalah akhir dari doa keluarga kita pada saat ini. Ingat bahwa hidup kita adalah kesempatan. Untuk itu mari kita pakai untuk saling tolong-menolong, saling bahu-membahu, berbuat baik, dan sampai terus mengarahkan hati kita kepada Tuhan yang adalah sumber kasih itu. Tuhan Yesus memberkati. Sudah jadi berkat. Bila saatnya nanti Ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat.